Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Zulhirfan Syaputra. Di sini kita akan belajar mengenai untuk mata kuliah hidrologi, yang hari ini kita akan membahas tentang infiltrasi. Apa itu infiltrasi? Di sini saya akan menjelaskan pengertian infiltrasi. Infiltrasi adalah aliran air ke dalam tanah melalui permukaan tanah itu sendiri. Di dalam tanah, air mengalir ke arah pinggir sebagai aliran perantara menuju mata air, danau, dan sungai atau secara vertikal yang dikenal dengan penyaringan menuju air tanah. Laju infiltrasi umumnya dinyatakan dalam satuan yang sama dengan satuan intensitas curah hujan, yaitu milimeter per jam. Air infiltrasi yang tidak kembali lagi ke atmosfer melalui proses evaporaspirasi akan menjadi air tanah untuk seterusnya mengalir ke sungai di sekitar. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi infiltrasi. Yang pertama itu ada presipitasi. Besar, tipe dan durasi presipitasi dapat memengaruhi infiltrasi melalui berbagai cara. Hujan cenderung yang mempercepat laju infiltrasi lebih cepat dari peristiwa presipitasi lainnya seperti salju atau campuran antara hujan dengannya. Semakin besar presipitasi yang terjadi, semakin besar pula infiltrasi yang terjadi hingga tanah mencapai kejenuhannya. Durasi turunnya hujan juga berdampak pada kapasitas infiltrasi. Ketika hujan pertama kali turun, infiltrasi terjadi secara cepat karena tanah masih belum jenuh. Namun seiring dengan berjalannya waktu, laju infiltrasi menurun karena tanah menjadi jenuh. Hubungan antara turunnya hujan dan kapasitas infiltrasi ini juga menentukan seberapa besar limpasan yang terjadi. Apabila laju turunnya hujan lebih cepat daripada kapasitas infiltrasi, limpasan akan terjadi. Selanjutnya ada karakteristik tanah. Porositas tanah sangat penting dalam menentukan kapasitas infiltrasi. Tanah yang memiliki ukuran pori-pori kecil, seperti lempung, memiliki kapasitas infiltrasi yang lebih kecil daripada tanah yang memiliki ukuran pori besar, seperti pasir. Meskipun demikian, aturan ini memiliki pengecualian pada tanah lempung yang kering. Pada kondisi ini, tanah lempung kering yang membentuk banyak celah yang berakibat pada semakin besarnya kapasitas infiltrasi. Selanjutnya ada kelembapan tanah. Tanah yang jenuh tidak lagi memiliki kemampuan untuk menampung air, sehingga kapasitas infiltrasi telah tercapai dan laju infiltrasi tidak lagi dapat dipercepat. Kondisi ini berakibat pada semakin besarnya limpahan permukaan. Ketika tanah berada pada kondisi setengah jenuh, infiltrasi dapat terjadi dengan laju sedang. Sementara itu, kapasitas infiltrasi tertinggi dapat tercapai ketika tanah berada pada kondisi tidak jenuh. Selanjutnya ada material organik dalam tanah. Keberadaan material organik dalam tanah, termasuk tumbuhan dan hewan, meningkatkan kapasitas infiltrasi. Tanaman memiliki akar yang memanjang ke dalam tanah sehingga menimbulkan celah dan retakan pada tanah. Hal ini meningkatkan kapasitas infiltrasi pada tanah tersebut. Tanaman juga dapat mengurangi kompaksi tanah yang juga berakibat pada meningkatnya infiltrasi. Selanjutnya itu ada penutupan lahan. Apabila suatu lahan diberi permukaan impermeable seperti trotoar di atasnya, infiltrasi tidak dapat terjadi karena air yang tidak dapat menembus ke permukaan impermeable tersebut. Hubungan ini juga menyebabkan terjadinya peningkatan limpahan permukaan. Area dengan permukaan impermeable seperti ini biasanya mengalirkan air hujan langsung ke perairan tanpa terjadinya infiltrasi. Selanjutnya itu ada kemiringan. Semakin besar kemiringan suatu lahan, maka limpahan yang juga terjadi juga semakin besar dan menyebabkan laju infiltrasi semakin kecil. Oke, itu saja dari saya, beberapa pengertian infiltrasi dan juga beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi infiltrasi. Oke, sekian dari saya. Semoga materi ini bermanfaat untuk bagi Anda yang sudah menonton video ini. Terima kasih, sampai ketemu di materi yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.